Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Silvia dari KBIT Al-Hafiz Cendekia, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Pendidikan anak usia dini bukan sekedar mengajar huruf dan angka, tetapi tentang menuntun setiap anak menemukan potensi terbaiknya. Dari keyakinan itulah lahir inovasi jejak jari pintar. Langkah kecil kami di KBIT Al-Hafiz Cendekia untuk menyiapkan generasi literasi sejak dini. Berdasarkan hasil PISA 2022, Indonesia dengan skor literasi membaca 359 turun dari tahun sebelumnya. Berdasarkan asesmen awal dengan jumlah siswa 20 anak, didapatkan data kemampuan mengenal huruf anak menunjukkan bahwa 20% dalam kategori belum berkembang, 45% kategori mulai berkembang, 30% kategori berkembang sesuai harapan, dan 5% kategori berkembang sangat baik. Kesiapan literasi anak usia 4-5 tahun masih menunjukkan variasi yang signifikan. Kondisi ini seringkali disebabkan oleh metode dan media pembelajaran yang seragam dan kurangnya alat diagnostik yang akurat untuk memahami potensi serta gaya belajar anak. Praktik baik jejak jari pintar hadir untuk mengatasi masalah ini dengan memadukan tes sidik jari atau tes dia dan media pembelajaran Movable Alphabet Montessori, sehingga menciptakan pendekatan pembelajaran yang menyenangkan dan efektif. Dalam penerapan praktik baik ini ada beberapa tantangan yang kami hadapi, di antaranya 1. Mengidentifikasi kebutuhan dan pemahaman setiap anak di dalam kelas. 2. Anak usia dini cenderung lebih suka bermain daripada belajar. 3. Minimnya media pembelajaran atau alat peraga yang tersedia di sekolah. 4. Menjaga konsistensi penggunaan Movable Alphabet Montessori sesuai prinsip. 5. Instrumen evaluasi yang tepat perlu dikembangkan agar dapat mengukur pencapaian kompetensi siswa secara komprehensif. Aksi atau langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah: yang pertama, berdiskusi dan berkoordinasi dengan rekan sejawat dalam mengidentifikasi kebutuhan dan pemahaman setiap anak di dalam kelas. 2. Melakukan sosialisasi kepada orang tua dan mempersiapkan semua perangkat pembelajaran. 3. Melaksanakan tes dia secara digital untuk setiap anak. Hasil tes dianalisis oleh tim ahli untuk mengidentifikasi potensi kecerdasan dan gaya belajar anak. 4. Berdasarkan hasil analisis, pendidik menyusun rencana pembelajaran yang dipersonalisasi. 5. Tahap implementasi. Pendidik memfasilitasi anak untuk belajar menggunakan Movable Alphabet Montessori. Kami percaya media terbaik adalah yang dibuat dengan tangan sendiri. Bersama anak-anak, kami menciptakan Movable Alphabet dari kardus bekas. Anak-anak menjiplak, menggunting, dan mewarnai huruf dengan penuh semangat. Kegiatan sederhana ini menumbuhkan keterampilan motorik halus, kreativitas, kolaborasi, dan rasa tanggung jawab. Pada tahapan ini, anak menggunting kardus bekas sesuai pola berbentuk huruf. Dalam kegiatan ini, anak juga dilatih untuk menjaga kebersihan kelas. Selanjutnya, anak-anak mewarnai huruf sesuai dengan huruf konsonan dan huruf vokal.
warna biru untuk huruf vokal, warna merah untuk huruf konsonan. Di pertemuan selanjutnya, guru menjelaskan dan mengingatkan kembali tentang penggunaan movable alphabet. Anak-anak mengamati media movable alphabet sebelum menggunakannya. Anak-anak diminta untuk merangkai kata sesuai dengan yang dituliskan di papan tulis. Guru kembali menunjukkan gambar agar anak menyusun kata sesuai gambar. Anak mulai menyusun kata dan mencari huruf yang ada pada gambar. Tahap terakhir yaitu evaluasi dan pelaporan. Keberhasilan praktik baik ini didukung oleh peran aktif kepala sekolah, pendidik, orang tua, dinas pendidikan, dan tim ahli tes dia. Ini adalah perbandingan kondisi sebelum dan sesudah inovasi. Setelah pelaksanaan, 75% anak menunjukkan peningkatan signifikan dalam kesiapan literasi. Berdasarkan survei, 91,8% pengguna merasa puas dan sangat puas terhadap praktik baik ini. Praktik baik ini telah kami publikasikan di sosial media dan webinar diseminasi. Praktik baik ini mudah diadopsi oleh sekolah lain karena media movable alphabet dapat dibuat secara mandiri dengan bahan lokal yang murah. Selain itu, praktik baik ini telah direplikasi di 2 sekolah yaitu TK Negeri 1 Atap dan SD Negeri 8 Talang Ubi. Jejak jari pintar tidak hanya meningkatkan kesiapan literasi anak, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan sosial dan pendidikan di Kabupaten Pali. Melalui peningkatan kesiapan literasi, praktik baik ini juga berkontribusi pada peningkatan hasil belajar di jenjang pendidikan selanjutnya. Praktik baik ini juga berdampak pada prestasi sekolah dan tentunya sangat berdampak pada kesiapan literasi anak di KBIT Al-Hafiz Cendekia. Keberlanjutan dari praktik baik ini yang pertama, praktik baik ini akan terus dilaksanakan dalam pembelajaran. Yang kedua, diseminasi praktik baik ke lembaga pendidikan lainnya yang lebih luas. 3. Melakukan pendaftaran HKI. 4. Penambahan variasi media movable alphabet dan memperluas pemanfaatan media movable alphabet. Jejak jari pintar adalah langkah kecil untuk masa depan literasi Indonesia. Salam GTK Transformatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jejak jari pintar.